sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Harap kau pertahankan, senior sebentar juga akan hilang rasa nyerinya. Jangan lawan rasa nyeri itu, hadapilah sebagai kenyataan dan ketahuilah bahwa bubuk itu adalah obat yang akan mengusir penyakit ini. Sambil berkata demikian, Chung Bun lalu menggunakan 4 helai daun yang sudah diremas sehingga daun itu menjadi basah dan layu, kemudian ditutupnya luka itu dengan 4 helai daun. Benar saja, rintihan orang itu makin perlahan tanda bahwa rasa nyerinya berkurang dan akhirnya orang itu menarik napas panjang karena rasa nyerinya kini dapat ditahannya. Harap senior membawa akar ini. Rebuslah dan minum airnya. Khasiatnya untuk membersihkan racun yang masih berada di kakimu. Dengan demikian maka luka itu akan membusuk dan akan lekas sembuh. Obat bubuk dan daun-daun ini untuk mengganti obat setiap hari sekali, kiranya cukup untuk sepekan sampai luka itu sembuh sama sekali. Chung Bun berkata sambil membungkus obat-obat itu dengan sehelai daun yang lebar dan menyerahkannya kepada harimau hitam. Orang kasar itu menerima bungkusan obat dan kembali menghela napas panjang. Kalau saja aku dapat mempunyai seorang sahabat seperti engkau yang selalu berada di sampingku. Kalau saja aku dapat mempunyai seorang anak seperti engkau, kiranya aku tidak akan tersesat sejauh ini. Terima kasih, Chung Bun. Dan aku tidak dapat membalas apa-apa kecuali peringatan kepadamu bahwa engkau terancam bahaya besar. Chung Bun mengangkat muka memandang wajah berkulit hitam itu dengan heran. Chung Bun, dunia persilatan telah geger dengan namamu. Aku dan orang-orang persilatan yang telah menerima pengobatanmu, membawa namamu di dunia persilatan dan terjadilah geger karena nama Chung Bun menjadi kembang bibir setiap orang persilatan. Banyak partai besar tertarik hatinya, menganggap engkau tentu penjelmaan dewa. Kini telah banyak partai dan orang-orang gagah yang siap untuk datang ke sini untuk membujukmu menjadi anggota mereka atau menjadi murid orang-orang persilatan yang terkenal. Celakanya, di antara mereka itu terdapat 2 orang manusia iblis yang lain lagi maksudnya, bukan maksud baik seperti tokoh dan partai persilatan, melainkan maksud keji terhadap dirimu. Chung Bun mengerutkan alisnya. Sedikitpun dia tidak merasa takut karena memang dia tidak mempunyai niat buruk terhadap siapapun di dunia ini. Senior, aku hanya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tidak mempunyai permusuhan dengan siapapun juga. Siapa orangnya yang akan menggangguku? Kakek itu memandang terharu. Kau benar-benar seorang yang aneh dan bersih hatimu. Kalau aku memiliki kepandaian, aku akan melindungimu dengan seluruh tubuh dan nyawaku, bukan hanya karena 2 kali kau menolongku, melainkan karena tidak rela aku melihat orang mau merusak seorang bocah jenius seperti engkau ini. Akan tetapi 2 orang iblis itu, harimau hitam menggigil dan kelihatan jeri sekali. Siapakah mereka dan apa yang mereka kehendaki dari aku? Di dunia persilatan banyak terdapat golongan sesat, manusia-manusia iblis, termasuk orang seperti aku. Akan tetapi dibandingkan 2 orang yang kumaksudkan itu, mereka adalah 2 ekor harimau buas sedangkan orang seperti aku hanyalah seekor tikus. Yang seorang adalah kakek berpakaian pengemis. Dia kelihatan seperti orang miskin yang alim, namun dialah iblis nomor 1, ketua partai pengemis 8 dewa. Seorang yang memiliki rumah seperti istana dan wajahnya yang biasa dan alim menyembunyikan watak yang kejamnya melebihi iblis sendiri. Celakalah engkau kalau sudah berada di tangan kakek ini Chung Bun. Kurasa seorang kakek seperti dia tidak membutuhkan seorang anak kecil seperti aku. Aku tidak khawatir dia akan menggangguku, senior. Tidak aneh kalau kau berpendapat demikian, karena kau seorang anak jenius yang berhati dan berpikiran polos dan murni. Akan tetapi aku khawatir sekali, apalagi iblis kedua yang tidak kalah kejamnya. Dia seorang wanita cantik dan tak ada yang tahu berapa usianya. Wajahnya cantik, rambutnya panjang harum dan selalu membawa sebuah payung, kelihatannya lemah dan membutuhkan perlindungan. Akan tetapi, seperti iblis pertama, semua kecantikan dan kelemah lembutannya itu menyembunyikan watak yang sesungguhnya,
watak yang lebih keji dan kejam daripada iblis sendiri. Senior, harap saja senior tidak memburuk-burukkan orang lain seperti itu. Aku tidak percaya. Kakek itu menarik napas panjang lalu bangkit berdiri. Aku sudah memberi peringatan kepadamu, Chung Bun. Dan kalau kau mau, marilah kau ikut aku bersembunyi di tempat aman sehingga tidak ada seorang pun yang tahu. Setelah keadaan benar aman barulah kau kembali ke sini. Aku mendengar berita angin bahwa dua iblis itu sedang menuju ke lembah kura-kura mencarimu. Namun Chung Bun menggeleng kepala. Aku dibutuhkan oleh penduduk pedusunan di sini, aku tidak akan pergi kemana-mana, senior. Sudahlah. Aku sudah berusaha memperingatkanmu. Mudah-mudahan saja benar-benar tidak terjadi seperti yang kukhawatirkan. Dan lebih-lebih lagi mudah-mudahan aku tidak akan terluka lagi seperti ini, sehingga kalau kau benar-benar sudah tidak berada lagi di sini, aku payah mencari obat. Selamat tinggal, Chung Bun, dan sekali lagi terima kasih. Selamat jalan, senior. Semoga lekas sembuh. Orang itu berjalan menyeret kakinya yang terluka. Baru belasan langkah ia menoleh lagi dan berkata, benar-benarkah kau tidak mau ikut bersamaku untuk bersembunyi, Chung Bun? Chung Bun tersenyum dan menggeleng kepala tanpa menjawab. Chung Bun, siapakah namamu yang sesungguhnya? Aku disebut Chung Bun. Biarpun aku merasa seorang anak biasa, aku tidak tega menolak sebutan itu. Kau mengenalku sebagai Chung Bun, itulah namaku. Harimau hitam menggeleng kepala, lalu melanjutkan perjalanannya dan masih bergeleng-geleng sambil mulutnya mengomel, anak jenius. Anak jenius. Sayang, dan dia mengepal tinju, seolah-olah hendak menyerang siapapun yang akan mengganggu bocah yang dikaguminya itu. Beberapa hari kemudian semenjak harimau hitam datang minta obat kepada Chung Bun, makin banyaklah orang yang datang membisikkan kepada anak itu tentang geger di dunia persilatan karena dirinya. Bermacam-macam berita aneh yang didengar oleh Chung Bun tentang ancaman dan lain-lain mengenai dirinya. Namun dia sama sekali tidak ambil peduli dan tetap saja bersikap tenang dan bekerja seperti biasa, tidak pernah gelisah, bahkan sama sekali tidak pernah memikirkan tentang berita yang didengarnya itu.